sih yang paling mendukung terhadap kebijakan saya? Rakyat Jawa Barat. Siapa yang menentang? Para elit. Nah, pertanyaan telah mengirim pemimpin yang seperti Kang Deddy Mulyadi yang begitu ikhlas, begitu jujur, begitu kerja keras, begitu mewakafkan dirinya, pikirannya. Langsung halo. Ini baru selesai mengikuti acara Kemendagri di Yogyakarta. Saya rasa satu Indonesia terkejut teman-teman mendengarkan pidato Kang Deddy Mulyadi ngaji ini. Di situ banyak sekali para menteri, ya, para pejabat yang mana terdiam mendengarkan pidato Kang Deddy Mulyadi ini. Ya, luar biasa. Coba kita simak dulu ya pidato Kang Deddy Mulyadi. Prabowo pasti terkejut teman-teman. siapa sih yang paling mendukung terhadap kebijakan saya? Rakyat Jawa Barat. Siapa yang menentang? Para elit. Nah, pertanyaan, elit-elit ini ngurusin nggak anak-anak yang tawuran tiap hari? Elit-elit ini ngurusin nggak tuh anak-anak yang di kolong jembatan tidurnya tiap hari? Kan nggak ada yang ngurusin, cuman komentar aja bisanya. Itu dalam bentuk himbauan. Hari ini kita sudah bikin surat edaran gubernur. Hari ini surat edaran gubernur sudah saya siapkan. Kepala sekolah sudah kita kumpulkan. Dinas pendidikan kabupaten kota sudah kita kumpulkan. Kantor Kementerian Agama kabupaten kota sudah kita kumpulkan. Sudah bertahap. Kita kan sudah ada MOU dengan Mabes TNI Angkatan Darat. Kita juga kan memiliki kesamaan visi dan misi dengan Polda, dengan Kodam. Para bupati yang paling berharga adalah keluarga. Bahwa kekokohan keluarga disinilah yang harus memang menjadi perhatian kita semuanya. Kebahagiaan itu, pembangunan itu harus mulai dari keluarga. Dan struktur penduduk yang kuat akan sangat ditentukan oleh keluarga yang kuat. Jujur saya merasa senang sekali teman-teman ketika Kang Deddy Mulyadi sudah membuktikan bahwa dia benar-benar bisa memimpin Jawa Barat. Dulunya dihina, dicaci, ya. Orang memiliki concern pada hal yang menjadi tujuan kita mewujudkan Jawa Barat istimewa dengan berbagai cara. Tugas DPR adalah bicara, itulah tugas DPR. Jadi kalau tidak bicara, mungkin DPRD dianggap tidak ada. Saya ucapkan terima kasih atas otokritiknya. Tetapi yakinlah bahwa apa yang kami lakukan selama ini, langkah-langkah yang seringkali kontroversi, langkah-langkah yang seringkali dianggap one man show, langkah-langkah yang seringkali dianggap terlalu sendiri dan terlalu konten, sesungguhnya adalah langkah-langkah menyelesaikan ini semua. Saya memberikan contoh. Kalau saya melakukan operasi terhadap penutupan galian C, penutupan areal-areal pelanggaran terhadap lingkungan, kalau saya mengkoordinasikan terlebih dahulu dengan jajaran saya, bisa jadi operasi saya gagal. Kenapa? Karena begitu rapat, besoknya penambangnya sudah tahu apa yang akan kami lakukan, sehingga kejutan-kejutan itu dilakukan untuk memberikan efek kejut. Dari efek kejut itu melahirkan viral, dari viral itu melahirkan atensi, yang pada akhirnya hari ini Jawa Barat seluruh penambangan liar bisa diselesaikan secara hukum dan Kapolda memberi atensi yang sangat tinggi. Hari ini Jaksa Agung memberikan perintah kepada Kejaksaan Tinggi untuk melakukan proses pidana bagi siapapun yang melakukan pelanggaran lingkungan dan memberikan kerugian bagi kepentingan masyarakat. Yang kedua, saya sampaikan juga mengenai bagaimana melakukan penanganan terhadap berbagai problem lingkungan yang terjadi, nilai tukar petani yang menurun, kemudian musibah bencana alam yang tidak berhenti. Perlu kami sampaikan bahwa Gubernur Jawa Barat sudah mengeluarkan peraturan gubernur yang melarang alih fungsi lahan, yaitu larangan alih fungsi hutan, larangan alih fungsi areal perkebunan, larangan alih fungsi sumber-sumber pengairan, larangan air fungsi dari airan sungai, dan larangan alih fungsi pesawahan. Yang itu harus segera ditindaklanjuti oleh kabupaten kota dengan melakukan evaluasi tata ruang secara menyeluruh, karena inilah jalan yang terbaik apabila kita ingin melakukan perubahan lingkungan di Jawa Barat. Kemudian
Masih bicara kemiskinan hubungannya dengan pendidikan, saya sampaikan bahwa problem kita saat ini, saat pemerintah menggratiskan sekolah sampai SMA, swasta masih bayar, maka gratis itu tidak punya makna. Saya tadi di jalan itu bertemu dengan orangnya menangis di depan saya karena seragamnya tidak bisa terbayar. Saya katakan harga seragam berapa? 1,5 juta. Saya balik, jajan anak ibu berapa? Sehari 20.000. Apa sih yang terjadi? Yang harus diperbaiki bukan hanya pemerintah, tetapi juga masyarakat harus diperbaiki. Apa yang harus diperbaiki? Ke sekolahnya harus selalu gratis, tapi biaya konsumsi anaknya selalu diikuti. Apa artinya gratis kalau bekal ke sekolah 50.000 per hari? Negara mengeluarkan biaya, tapi orang tua mengeluarkan biaya. Maka kami sudah mengeluarkan surat edaran. Yang surat edaran itu sesungguhnya sebagai upaya sistematik dan menyeluruh sampai tingkat pendidikan dasar, walaupun itu bukan kewenangan gubernur, tetapi dari sisi surat edaran gubernur bisa dijadikan landasan bagi para bupati dan wali kota membuat surat edaran yang sama. Apa sesungguhnya yang menjadi alam pikiran saya? Alam pikiran saya, kemiskinan terjadi bukan hanya pada persoalan menurunnya pendapatan, tetapi kemiskinan terjadi yang paling besar adalah karena meningkatnya biaya hidup. Biaya hidup yang tinggi misalnya di sekolah, biaya studi tour, biaya perpisahan, biaya outing kelas, dan berbagai biaya wisudaan, itu adalah biaya yang tinggi dalam pendidikan. Untuk itu, apa yang dilakukan oleh orang tua ketika membelanjakan untuk kepentingan itu? Mereka pinjam bank emok, mereka pinjam bank keliling, mereka pinjam bank pinjol, mereka pinjam NBK, dan mereka pinjam bank Pancasila. Menghentikan ini sesungguhnya, saya lagi menghentikan mereka tradisi meminjam uang dalam keadaan terdesak pada para rentenir, dan ini strategi untuk menurunkan kemiskinan. Sebutan Kemudian yaitu Kang Deddy Mulyadi. Ini patut kita apresiasi dan patut kita viralkan, kita suarakan supaya para gubernur-gubernur, pemimpin daerah lainnya secepatnya meniru jejaknya Kang Deddy, keberaniannya Kang Deddy, ketulusannya Kang Deddy. Saya warga Taiwan, saya warga Indonesia yang tinggal di Taiwan, saya tidak ada saya bukan pendukung siapa-siapa, tapi saya masih rasa cinta saya pada tanah kelahiran saya. Saya mengharapkan dan mengapresiasi kerja yang dilakukan Pak Gubernur Deddy Mulyadi Jawa Barat. Begitu beruntungnya wahai rakyat seluruh yang tinggal di Jawa Barat, masyarakat Jawa Barat, Allah telah mengirim pemimpin yang seperti Kang Deddy Mulyadi yang begitu ikhlas, begitu jujur, begitu kerja keras, begitu mewakafkan dirinya, pikirannya, hidupnya untuk rakyatnya. Mungkin inilah simbol kelahiran kejayaan kerajaan Pajajaran pada masanya, disimbolkan oleh kelahirannya Kang Deddy Mulyadi. Kita bisa lihat Kang Deddy badan kecil, tapi nyalinya luar biasa. Nyalinya Kang Deddy itu nyalinya Gadut Koco, nyalinya Warkudoro, luar biasa. Jadi saya dari Taiwan. Kemudian yang berikutnya adalah perhatian ketika rakyat sakit, maka pemerintah harus cepat hadir menangani. Kenapa? Karena orang bisa jatuh miskin ke dalam jurang yang lebih dalam manakala dia sakit, tidak ada yang mengobati, BPJS-nya tidak mampu mengcover, biaya untuk ngontrak selama dirawat di Hasan Sadikin tidak punya, biaya untuk makan untuk keseharian tidak ada, sedangkan tulang punggungnya berhenti karena sakit. Ini juga menyebabkan kemiskinan. Kemudian yang berikutnya, kemiskinan terjadi karena rusaknya sumber daya alam, air yang hilang, sumber penghidupan yang hilang, sumber energi yang hilang, sumber protein yang hilang, sumber kalori yang hilang di lingkungan berupa kerusakan lingkungan. Itu akan melahirkan kemiskinan. Maka alam yang tertata sesungguhnya adalah bagian dari upaya untuk menjaga kemiskinan. Kemudian yang berikutnya adalah belanja infrastruktur yang harus meningkat, dan itu di belanja sekarang kita sudah melihat. Itu adalah bagian dari menyelesaikan problem kemiskinan. Konektivitas infrastruktur sangat penting dalam menumbuhkan ekonomi, tetapi di balik itu kebudayaan rakyat tidak boleh diberubah. Kenapa? Infrastruktur baik bisa jadi tanahnya dijual karena mahal, pada akhirnya menjadi miskin kembali. Infrastruktur harus seiring dan sejalan dengan kerangka berpikir
pikir publik yang mengerti akan hak atas tanah. Kemudian yang berikutnya adalah pengendalian penduduk. Booming penduduk di Jawa Barat relatif besar. Untuk itu harus dibuat berbagai upaya untuk menyelesaikan problem kependudukan. Saya berkali-kali bercerita bagaimana di Majalengka saya bertemu dengan sebuah keluarga yang tinggal di kontrakan, yang ayah dan ibunya tidur ketika jam 11 siang dan anak-anaknya berjualan di alun-alun. Jumlah anaknya 11, dan ketika saya berkunjung ke tempat kontrakannya sudah hamil lagi yang ke-12. Ini problem. Dan itu saya kemudian di Cirebon, saya berkunjung pada sebuah rumah yang listriknya baru dinyalakan lewat program Provinsi Jawa Barat. Rumahnya itu ternyata anaknya sudah 4, padahal dia baru saja menyelesaikan rumah dari pinjaman senilai 25 juta, dan itu pun belum selesai, dan rumahnya 1 kamar. Ketika keluar dari rumah itu, saya bertemu dengan seorang bapak yang meminta kepada saya untuk ber-KB. Anaknya sudah 7, dia tak mau lagi untuk anak yang ke-8. Saya katakan bahwa jumlah anak sangat identik dengan problem kemiskinan. Betul, kemiskinan tidak akan bisa diselesaikan dengan hanya mengatur kelahiran, tetapi setidaknya pengaturan kelahiran adalah bagian dari untuk menekan angka kemiskinan. Dan jangan dilupakan, bukan hanya imam, teknologi sound systemnya yang sangat tinggi dan harganya mahal. Kemudian kita seringkali berlaku tidak adil. Berlaku tidak adilnya apa? Seringkali orang-orang yang berdakwah mengejek imam-imam yang ada di kampung kita, yang bacaannya tidak begitu sempurna, qiraatnya tidak begitu menarik. Kemudian juga diperbandingkan dengan Masjidil Haram, tidak adil. Kenapa? Imam di kampung kita, satu, hidupnya bukan hidup dari mengimami. Ngimaman macul terus kah sawah, ngimaman poe pare itu kahujanan, ngimaman pamajikan di imah gogorowokan. Dia tidak fokus menjadi imam. Yang itu yang pertama, artinya dari sisi keikhlasan dia lebih ikhlas dari siapapun, tanpa digaji oleh DKM-nya, tanpa digaji oleh negara. Dia mengabdikan diri secara total menjadi imam, menjadi khotib, mengajar anak-anak di surau, mengajar anak-anak di pengajian-pengajian. Menurut saya bisa jadi yang dekat dengan Allah adalah dia, bukan yang di Masjidil Haram, tanpa membandingkan. Kalau yang di Masjidil Haram berapa gaji dalam setiap bulan? Rumahnya dijaga, kemudian dia spesifikasi imam, kemana-mana didampingi, lebih gagah dari gubernur Jawa Barat. Wajar. Aki-aki di Ciwidey subuh-subuh kudu hudang, adana gogorok-gokan, nges adan capek-capek wenu datang hiji-hiji acan. Anu tukang umroh ge datang di lemur nama rajin soten keur umroh. Kemudian ada satu peristiwa ini yang azan di masjid, saking pusingnya ketika azan subuh tidak ada yang datang, kemudian dia berinisiatif adzan jam 9 pagi. Pada waktu adzan jam 9 pagi semua orang datang, ngamek. Sia gelo cenah moanya adan jam 8, ada naon sia teh? Si aki yang adan jawab, sia nu gelo mah. Ku aing di adanan subuh sia teu datang, di adanan jam 8 sia datang. Artinya bahwa negeri ini tidak kurang orang-orang saleh. Siapa orang-orang saleh? Orang-orang saleh adalah orang yang setiap hari tekun mengajar ngaji anak-anaknya di surau-surau, di tajuk-tajuk, di langgar-langgar. Orang yang tekun setiap hari azan, orang yang tekun setiap hari ngimam, orang yang tekun setiap hari khutbah meskipun jamaahnya terbatas, tapi dia tidak pernah datang ke bupati untuk meminta honor. Itulah orang-orang hebat di negeri ini. Jadi kalau kita ingin minta doa, mintalah doa pada dia, karena dia teruji menjadi orang yang ikhlas dalam hidupnya. Kalau kita ingin mencium tangan, ciumlah tangan dia, karena tangan dia lebih suci dibanding tangan yang lain. Dia mau mengorbankan diri dan waktunya demi peradaban, demi pendidikan, dan demi masa depan.
Apa yang hilang di negeri ini hari ini? Yang hilang bukan orang yang hanya tartil baca Quran, tetapi yang hilang adalah tradisi mengaji. Seiring dengan pertumbuhan waktu, maka tumbuhlah di Indonesia modernisasi Al-Quran dengan metodologi pendekatan Iqra. Cara cepat menghafal Al-Quran, cara cepat membaca Al-Quran, prosesnya ditinggalkan. Lahirlah wisuda-wisuda TKA dan TPA di mana baik secara syiar, baik, hebat secara syiar, hebat. Tetapi di balik itu masjid-masjid sepi dari anak-anak mengaji. Tetapi di balik itu surau-surau kosong dari anak-anak mengaji. Tetapi di balik itu mereka tidak mengenal dan tidak dekat dengan masjid. Kenapa? Karena mengajarkan Al-Quran tidak di masjid. Karena mengajarkan Al-Quran tidak di surau. Akhirnya mereka yang penting bisa baca Al-Quran, tapi kedekatan emosi dengan masjidnya hilang. Akhirnya mereka jauh dari masjid. Yang kedua, hilangnya apa? Hilangnya proses. Dulu baca Al-Quran berlatihnya bisa 2 tahun baru bisa, 3 tahun baru bisa, ada yang 5 tahun baru bisa. Lambat sekali. Dari mulai ngeja, kemudian narawas, terus sampai belajar kuro, panjang sekali prosesnya. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tadi kita sudah mendengarkan pidato Kang Deddy Mulyadi yang mana ya luar biasa sekali teman-teman. Di situ banyak sekali para menteri, para pejabat, ya, para ustadz ya ikut mendengarkan, menyimak ya pidato dari Gubernur Jawa Barat ini, Kang Deddy Mulyadi. Ya, Kang Deddy membuat kebijakan-kebijakan yang mana bisa mensejahterakan rakyat, bisa menolong rakyat. Ya, jadi bahkan ada warga dari Taiwan sampai berbicara seperti itu ya. Warga Jawa Barat bangga ya atas adanya Kang Deddy Mulyadi, ya atas adanya pemimpin seperti Kang Deddy Mulyadi. Ya harusnya ya, semua gubernur harus mengikuti langkah Kang Deddy Mulyadi. Itu yang diharapkan ya, agar masyarakat seluruh Indonesia bisa merasakan itu semua ya teman-teman. Jadi intinya seperti itu ya. Ya kita doakan Kang Deddy Mulyadi sehat selalu dan semoga panjang umur ya teman-teman. Oke, itu dia video kali ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai berjumpa di video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.